beriman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, wahai para suami, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka tugas pertama seorang suami adalah meluruskan istrinya, keluarganya agar tetap berada di jalan Allah yang kita kenal dengan nama jalan yang lurus. Sehingga dengan begitu dia menjaga pasangannya dan keluarganya dari api neraka. Karena api neraka itu ada di jalan yang bengkok. Karena api neraka itu ada di dalam jurang-jurang yang membentang sepanjang jalan yang lurus itu, di kanan dan kirinya. Sehingga ketika orang tergelincir dengan hawa nafsunya kepada jurang di sebelah kiri, maka dia jatuh ke neraka. Jika orang tergelincir dengan idealismenya yang kaku, lalu dia ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, dia juga akan jatuh dalam lubang ataupun jurang api neraka. Maka tugas suami adalah menjaga agar istrinya dan keluarganya tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keluarganya dengan ilmu agama. Kalau suaminya tidak paham agama, maka tugas dia adalah mengajak pasangannya dan keluarganya sama-sama belajar agama. Dia tidak harus menjadi seorang ustadz, tapi dia bisa membawa keluarganya kepada para ustadz, bisa membawa keluarganya kepada para kiai, bisa membawa keluarganya kepada taklim, bisa membawa keluarganya kepada para guru, bisa membawa keluarganya kepada ilmu yang ada di masjid atau di beberapa tempat-tempat belajar agama. Ini artinya tugas suami yang pertama ternyata bukanlah masalah materi, bukan masalah kasih sayang yang sifatnya cinta, tapi adalah masalah akhirat. Itu tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang sama, bima anfaqu min amwalihim. Tugas yang kedua adalah anfaqu min amwalihim, menginfakkan harta mereka. Maka di sini jelas bahwa tugas seorang suami adalah menafkahi istri dan keluarganya, anak-anaknya. Dan ini bukan soal siapa yang penghasilannya paling besar, tapi ini soal tanggung jawab, ini soal izzah atau kehormatan seorang laki-laki. Bahkan seorang suami tetap harusnya memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya punya kapasitas, punya harta yang lebih banyak daripada suaminya. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Khadijah. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Khadijah jauh lebih kaya daripada Rasulullah. Tetapi Rasulullah sebagai seorang laki-laki sejati tetap memberikan nafkah kepada Khadijah. Karena kaidahnya harta laki-laki, harta suami adalah harta istri. Sedangkan harta istri hanya harta istri. Jadi disitulah seorang istri belajar bergantung kepada suami. Dan dengan kebergantungan itulah seorang suami punya harga diri. Dan dia bisa menjalankan tugas nomor satunya, yaitu meluruskan perempuan. Lalu apa kriteria seorang istri yang solehah? Apa kriteria istri yang diridhoi oleh Allah? Istri yang memenuhi hak suami, istri yang fokus dengan kewajibannya, istri yang insya Allah jadikan hidupnya beribadah 24 jam sehari sepanjang hidupnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan begini, wahai perempuan-perempuan, wahai istri-istri, jadilah kalian istri yang solehah. Bagaimana cara menjadi istri yang solehah? Ada dua nasihatnya, qanitat, hafizat. Apa arti qanitat dan hafizat? Qanitat adalah sikap istri ketika dia bersama dengan suaminya. Hafizat adalah sikap istri, perilaku istri, akhlak istri ketika dia tidak bersama dengan suaminya. Inilah ciri perempuan solehah. Qanitat hafizat. Apa qanitat? Dia seorang istri yang ketika bersama dengan suaminya, dia istri yang sangat menyenangkan. Kata Nabi, perempuan solehah itu kalau dipandang oleh suaminya menyenangkan. Ekspresi wajahnya menyenangkan, ucapan lemah lembutnya menyenangkan, kemudian kemesraannya menyenangkan, kemudian ketaatannya kepada suami ketika suaminya menasihati dia menyenangkan suami, tidak pernah membuat suaminya marah, tidak pernah membuat suaminya sedih. Ini adalah qanitat, seorang perempuan yang solehah ketika dia bersama dengan suaminya. Kemudian yang kedua, hafizat. Hafizat artinya solehah ketika dia tidak bersama dengan suaminya. Kapan? Ketika suaminya pergi dan dia di rumah menjaga dirinya, tidak mengkhianati suaminya. Atau ketika dia keluar rumah sendiri, bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara dia menjaga dirinya, batasan-batasannya sebagai muslimah walaupun dia bekerja, karena tidak masalah muslimah bekerja selama dia mampu menjaga batasan. Termasuk hafizat, perempuan yang mampu menjaga dirinya di sosial media, karena mungkin suaminya tidak selalu bisa memantau dia. Ketika dia japrian sama laki-laki lain, ketika dia satu grup sama orang lain, ketika dia di akun-akun sosial media dengan orang lain, ada yang DM, ada yang komen, posting, live streaming, dan seterusnya, dia mampu menjaga dirinya meskipun tidak ada suami di sebelahnya.